Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Saat ini, pandemi COVID-19 telah melanda dunia, bahkan di Indonesia dari hari ke hari terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, terutama Dinas Kesehatan, untuk mempercepat proses vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ada 5 jenis vaksin yang telah disetujui oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia, yaitu yang pertama vaksin Sinovac, yang kedua vaksin AstraZeneca, yang ketiga vaksin Pfizer BioNTech, yang keempat vaksin Moderna, dan yang kelima vaksin Novavax. Mari kita lihat perbandingan berbagai jenis vaksin COVID-19 yang telah diakui oleh WHO sebagai berikut seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Jenis vaksin. Faktor pembeda pertama adalah platform. Sinovac inactivated, AstraZeneca adenovirus vector, Pfizer BioNTech mRNA, Moderna mRNA, dan Novavax protein virus. Kelebihan dari vaksin Sinovac adalah platform sudah terbukti, banyak digunakan pada vaksin lainnya, sangat aman, imunogenitas baik. Selanjutnya, kelebihan dari AstraZeneca adalah harganya lebih murah dari vaksin mRNA, lebih jarang memicu reaksi alergi dibandingkan vaksin mRNA. Kelebihan dari vaksin Pfizer BioNTech adalah lebih cepat dibuat, tanpa fase uji pada hewan, lebih mudah dibuat, dan imunogenitas tinggi. Kelebihan dari vaksin Moderna adalah lebih cepat dibuat, tanpa fase uji pada hewan, lebih mudah dibuat, dan imunogenitas tinggi seperti halnya vaksin Pfizer BioNTech. Yang kelima, vaksin Novavax mempunyai kelebihan keamanan baik dan imunogenitasnya tinggi. Kekurangan, vaksin Sinovac produksinya memerlukan BSL-3. Vaksin AstraZeneca belum pernah digunakan untuk vaksin sebelumnya. Vaksin Pfizer BioNTech belum pernah digunakan untuk memproduksi vaksin sebelumnya dan juga perlu disimpan pada suhu minus 70 derajat Celcius. Vaksin Moderna belum pernah digunakan untuk produksi vaksin sebelumnya dan harus disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Dan vaksin Novavax kekurangannya memerlukan adjuvant. Status uji klinis. Sinovac fase 3 ongoing interim report 3 bulan. AstraZeneca fase 3 ongoing interim report 3 bulan. Vaksin Pfizer BioNTech fase 3 ongoing interim report 3 bulan. Vaksin Moderna fase 3 ongoing interim report 3 bulan. Novavax fase 3 ongoing. Status approval. Sinovac EUA China, Turki, Indonesia. AstraZeneca EUA UK, India, dan negara lainnya. Pfizer BioNTech approved di Saudi Arabia, EUA di USA, UK, dan EU. Moderna fase EUA di USA, EU. Novavax belum ada. Perbandingan berikutnya, jumlah dosis baik Sinovac, AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna, dan Novavax masing-masingnya 2 dosis.
Jadwal suntikan Sinovac 0,14 hari, AstraZeneca 0,28 hari, Pfizer BioNTech 0,21 hari, Moderna 0,28 hari, Novavax 0,21 hari. Tempat suntikan baik Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna, dan Novavax adalah intramuskular. Yang berikut penyimpanan. Sinovac stabil pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam refrigerator stabil hingga 6 bulan. AstraZeneca stabil pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam refrigerator stabil hingga 6 bulan. Pfizer BioNTech perlu disimpan di dalam freezer suhu minus 70 derajat Celcius. Moderna perlu disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius, stabil hingga 6 bulan, dalam refrigerator stabil hingga 30 hari. Novavax stabil pada suhu 2-8 derajat Celcius, dalam refrigerator stabil hingga 6 bulan. Tingkat efikasi. Turki 91,25% untuk vaksin Sinovac, Indonesia 65,3%, Brazil 78%. AstraZeneca UK atau Inggris 90%, Brazil 62,1%, yang lainnya adalah 70,4%. Berikut tingkat efikasi Pfizer BioNTech 95%, Moderna 94,1%, dan Novavax belum. Yang terakhir, adverse event. Sinovac vaksin 19,2%, placebo 18,3%. AstraZeneca vaksin 84 event, kontrol 91 event. Pfizer BioNTech vaksin 21%, placebo 5%. Moderna vaksin 54,9%, placebo 42,2%, sedangkan Novavax belum. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari materi sistem imun, mekanisme pertahanan tubuh manusia di video berikutnya.